Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di channelnya Mari Berbagi Informasi. Dan sebelum video ini dimulai, saya doakan dulu ya untuk semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi yaitu tentang sebuah mikroskop untuk servis elektronik ya. Di sini untuk merek mikroskopnya adalah Digital Wise, dan informasi yang akan sampaikan di sini adalah yang pertama, untuk mengetahui ketika kita membeli sebuah mikroskop ini apa aja yang ada di box, di paketan. Karena kalau saya bilang unboxing, udah saya buka boxnya gitu. Yang kedua adalah mereview hasil ya, bagaimana hasilnya, apakah memuaskan atau tidak. Baik, kita mulai dengan apa saja, kelengkapan apa saja ketika kita membeli sebuah mikroskop merek Digital Wise dengan kodenya seperti ini ya. Nah, ini DWTCY 8-50 kali zoom, magnification, dan lain-lain seperti tertera di video ya, yang terlihat di video. Dan untuk pembeliannya seperti ini, saya beli di Bukalapak. Ini untuk toko penjualnya ya, mudah-mudahan terbaca ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, pertama saya akan sebutkan dulu apa saja kelengkapannya ketika membeli sebuah mikroskop ini. Dan untuk diketahui, yang saya beli itu udah sama kamera ya. Nah, seperti ini, udah sama kamera, jadi paket antara digital mikroskop ini dengan kamera begitu. Apa saja di dalam box, yang ada di dalam box adalah tentu saja sebuah perangkat kamera. Nah, sebuah perangkat kamera ini termasuk tentu saja dengan lensanya, dengan lensa untuk ke mata ya, dan juga lensa yang ada di sini. Juga sebuah lampu. Ini sebuah lampu, tentu saja dengan adaptor ya. Sebuah lampu dengan adaptornya yang bisa diadjust. Nah, seperti ini. Ini bisa diadjust untuk kecerahannya. Nah, seperti ini. Ini untuk adjust kecerahan, jadi lampu LED-nya bisa diatur terang ataupun redupnya. Oke, selanjutnya tentu saja ini ya, dudukannya sudah ada semua ini. Ini ada bawaan dari kamera dari mikroskopnya. Yang kedua, sebuah kamera. Nah, ini kameranya. Untuk kamera tentu saja pembeliannya adalah sebuah kamera dan juga kabel. Ini kabel untuk ke komputer, kabel USB, dan juga kabel, ada dua ya, kabel HDMI. Saya lupa naruhnya di mana kabel HDMI, yang jelas bawaannya ada kabel HDMI. Terus adapter untuk 12 volt di sini ada juga ya. Di sini ada juga nanti ketika kita beli. Di sini, mana nih kameranya? Nah, di sini geser. Mohon maaf ya. Nah, di sini ada adapter 12 volt untuk kabel USB dan juga HDMI ya. Ini sudah lengkap ada dari sana. Kecuali di sini kartu memori tidak ada, kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi ini bisa merekam ya. Nah, itu unboxing cepat ya, bisa dibilang. Bisa dikatakan unboxing cepatnya seperti itu. Untuk pemasangannya bagaimana? Untuk pemasangannya sangat mudah ya. Dengan kita menerka saja itu gampang ya, gampang. Bahwa ini untuk di sini, ini untuk di sini, untuk di sini. Itu sangat mudah.
Oke, itu semacam unboxing cepat ya. Sekarang kita bicara kepada hasil. Oke, untuk hasil daripada lensa optik, bagaimana jelas atau tidak, misal pertanyaannya seperti itu, maka saya jawab sangat jelas ya, jernih, bukan jelas lagi, tapi dia hasil dari optik ini untuk melihat ke objek yang kita lihat, misalkan ini sebuah IC ya, itu hasilnya sangat jernih kalau kita lihat dari optik ya, dari lensa optik ini kita lihat secara langsung, secara manual, maka hasilnya benar-benar sangat jernih. Jadi tidak usah diragukan apakah agak buram atau bagaimana ya, itu tidak ada buram sama sekali ya. Saya jamin bahwa itu sangat jernih. Dan saya juga ada mikroskop kecil ya, mikroskop kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Ini zoomnya sekitar sampai 1000 ya. Zoomnya sampai 1000, tetapi saya tidak menyarankan untuk servis elektronik itu tidak memuaskan, bukan tidak menyarankan. Saya tidak puas dengan kamera seperti ini ya, karena pertama jarak ini ke fokusnya, ke apa yang kita ingin lihat, ini sangat dekat ya. Kita bagaimana mau melakukan solder ataupun blower, sementara jarak antara mikroskop dengan objek itu terlalu dekat. Kalau kita jauh, maka tidak terlihat ya, dan hasilnya pun buram. Kalau kita tengok di layar kacanya ataupun di monitor di laptop, itu sangat buram. Dan menurut saya sih kurang rekomendasi ya. Bukan saya merendahkan suatu kualitas barang, tapi saya memandang dari segi hasil ya. Walaupun memang untuk mikroskop seperti ini harganya murah gitu. Mungkin ya sebanding dengan ada harga ada kualitas, mungkin itu. Juga saya menggunakan yang model kaca begini, dan ini sering saya gunakan malahan daripada yang mikroskop kecil tadi. Ini malah sering saya gunakan ya. Kalau ini memang bisa dibilang nyaman ya untuk penglihatan tuh kan, jadi besar tuh. Nah, kalau begini kecil dia, tapi pembesarannya memang kurang ya. Mungkin ini 5 kali pembesaran atau 3. Sementara ini pembesarannya ya seperti tadi 8-50 kali ya. Dan jangan lupa, ini saya kasih tahukan bahwa untuk pembelian ini sudah mendapatkan lensa peninggi 0,7 ya. Tanpa lensa peninggi maka jarak dari lensa yang bawah ke objek itu dekat. Kalau ini jauh ya. Sekarang mari kita cek hasil ya. Hasilnya yang pertama kita lihat di layar monitor ya. Tapi layar monitor yang saya pakai ini adalah layar laptop, jadi mungkin tidak mewakili kejernihan apa yang dilihat secara manual dengan apa yang terlihat di layar monitor, itu tidak mewakili ya. Tapi setidaknya menjadi gambaran ya. Karena kalau mau bagus, ini melalui kabel HDMI dan layar monitornya yang bagus ya. Mari kita cek. Untuk ke layar monitor, kita perlu pencahayaan yang cukup seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini, mari kita lihat di layar. Nah, seperti ini ya hasilnya. Menurut saya ini cukup jelas. Kita coba melihat sebuah IC. Nah, ini adalah sebuah IC. Coba kita tes pembesarannya. Ini kaki-kaki IC ya yang terlihat di
layar, coba kita perbesar. Nah, ini untuk fokus, kita perbesar lagi sampai dia benar-benar fokus. Kita perbesar lagi, fokus lagi, kita perbesar lagi, fokuskan lagi, kita perbesar lagi, kita fokuskan lagi. Dan ini untuk penglihatan yang seperti ini sudah sangat mencukupi ya, untuk melihat jalur yang putus atau jalur yang konslet, untuk melihat kaki IC nyambung atau tidak, untuk melihat komponen-komponen SMD yang kecil. Yang SMD itu kan ada yang agak besar, ada yang sangat kecil lagi gitu, beda-beda. Ini sudah cukup lihat kerenggangan daripada kaki-kaki IC ini sampai serenggang ini ya. Nah, padahal kaki-kaki IC ini kalau kita lihat tanpa alat ini sangat berdekatan, sementara ini bisa serenggang ini ya. Dan pada kenyataannya, mari kita lihat serenggang apa sih IC ini. Nah, sini kita lihat, ini kaki-kaki IC yang tadi ya, sangat kecil kaki-kakinya dan agak rapat. Bila kita lihat komponen SMD-nya, coba kita lihat. Ini untuk memberitahukan bahwasanya mikroskop ini benar-benar efektif untuk melihat benda-benda ataupun komponen-komponen yang kecil. Kita coba melihat komponen SMD-nya. Kita coba zoom out dulu. Kita zoom out lagi. Kita geser. Nah, ini adalah komponen SMD ya. Ada beberapa, ada kapasitor, ada resistor di sini. Coba akan kita lihat. Nah, ini ada beberapa kapasitor. Kita akan coba perbesar. Nah, lihat kapasitor ini menjadi besar ya. Tentu saja ini akan mempermudah kita dalam melihat apakah kapasitor ini masih baik atau tidak secara visual, ataupun dalam pengukuran kita akan sangat mudah dan tidak melelahkan mata kita. Nah, baik itu untuk penglihatan di layar monitor ya. Maksud saya layar monitor di laptop ya, karena untuk layar monitor yang khusus tentu gambarnya akan lebih jernih melalui kabel HDMI. Dan untuk terlihat di sini saya tidak bisa menampilkan karena benar-benar megangnya harus pas. Tapi yang jelas apabila kita melihatnya secara manual ya, melalui kedua lensa ini, itu lebih jernih lagi. Informasi lain adalah berapa jarak dari sini, dari lensa ini ke objek yang mau kita lihat ya. Dari sini ya kelihatan, dari sini ke sini kita coba ukur. Ya, dari sini ke sini sekitar 15 cm ya. Kita lihat di sini. Nah, terlalu terang ini, jadi dari sini ke sini sekitar 15 cm udah saya ukur. Kenapa itu perlu kita lihat? Karena itu sangat penting. Ini sepertinya pencahayaannya kurang bagus. Di sini terlalu terang, kita redupkan dulu. Kita terangkan ini, oke. Kenapa jarak dari lensa yang bawah ke sini
itu perlu kita perhitungkan jaraknya, karena untuk kegiatan solder itu kita memerlukan space yang cukup ya. Nah seperti ini, ketika mau menyolder, kalau jarak dari lensa ke objeknya itu sangat berdekatan, maka kita akan susah untuk melakukan solderannya. Jika menggunakan ini, maka untuk belum terlihat jika menggunakan mikroskop yang ini, maka penyolderan akan terasa susah ya, udah saya alami. Oke, untuk solder mungkin seperti ini, wow, sangat luas ya. Dan kita coba untuk blower. Ini ada sebuah blower ya. Nah, coba kita akan blower. Nah, jadi untuk blower juga benar-benar nyaman gitu tuh. Nah seperti itu ya. Ini untuk blower membuka IC itu terasa nyaman ya, dengan kita pantau terus dari kedua lensa ini, lensa bagian atas ini, dari lensa okuler ini. Nah jadi yang ingin saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf videonya goyang-goyang ya, karena pakai tangan sebelah ini, karena kamera yang biasa saya gunakan ini untuk saat ini sedang problem ya, tidak bisa digunakan. Oke sahabat semua, mudah-mudahan unboxing singkat dan juga review singkatnya sangat bermanfaat dan menjadi acuan apabila di antara sahabat semua ada yang berminat membeli ini, dan itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk kelengkapannya, untuk hasilnya seperti itu ya. Demikian videonya, semoga ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.